Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 27 Mei. Pemerintah Taiwan mendatangkan PMA untuk mengatasi masalah krisis SDM. Saat ini PMA sebagian besar berasal dari Vietnam, Filipina, dan Indonesia dengan 310.000 orang yang merupakan jumlah terbesar. Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi setelah India mereka sedang dalam tahap negosiasi dan evaluasi untuk merekrut PMA dari Eswatini. Sebagian sektor industri Taiwan dilanda krisis SDM parah. Kementerian Ketenagakerjaan mempertimbangkan untuk merekrut pekerja asing. Pemerintah dikabarkan berencana mendatangkan pekerja dari Eswatini. 未来是否要引进使国的劳工或专业人才因为它这个涉及的层面还有部会非常广。那目前台使劳务的合作仍然处于这个可行性评估的阶段。 Taiwan memiliki 4 negara sumber PMA utama, mencakup Indonesia 312.000 orang, Vietnam 288.000 orang, Filipina 165.000 orang, dan Thailand 72.000 orang. Pakar menganalisis seiring transformasi struktur perekonomian Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand, jumlah PMA yang bersedia datang ke Taiwan untuk bekerja mungkin akan menurun secara bertahap. Oleh sebab itu, menambah jumlah negara sumber PMA merupakan solusi efektif dalam mengatasi masalah krisis SDM domestik. 这些来源国未来在移工供给上方面，它的量呢会慢慢萎缩了。增加移工来源国是绝对是一个必要的。 Pakar menilai negara-negara tetangga seperti Jepang dan Korea Selatan memiliki belasan negara sumber PMA. Lagi pula menambah jumlah negara sumber tidak selalu berarti mendatangkan pekerja dalam jumlah besar karena hal ini bergantung pada kebutuhan majikan. Namun memperluas jangkauan negara sumber PMA dinilai vital untuk mengurangi resiko ketergantungan pada segelintir negara sumber PMA dalam jumlah terbatas. Depresi tropis di perairan timur Filipina menguat menjadi Taifun Jangmi pukul 8 pagi ini dan diprediksi bergerak ke selatan Kepulauan Ryukyu dan tidak berdampak pada Taiwan. Namun, akibat pengaruh sistem tekanan tinggi Samudra Pasifik, seluruh Taiwan akan diselimuti suhu panas selama 2 hari ke depan. CWA telah mengeluarkan peringatan suhu tinggi dengan peluang munculnya angin fon di Kabupaten Taitung. Suhu kota Taipei, New Taipei, area sekitar pegunungan di wilayah tengah dan selatan, serta lembah Hualien dan Taitung melebihi 37 derajat Celcius. Dipengaruhi sistem awan periferalnya, Taifun Jangmi akan membawa hujan dan ombak panjang ke sisi yang menghadap angin dan akan menjauh pada hari Senin atau Selasa minggu depan. Sementara sebuah front awan akan melintasi Taiwan pada Jumat ini dan membuat cuaca di seluruh Taiwan menjadi tidak stabil dengan potensi curah hujan sporadis yang signifikan pada sore hari. Hasil panen mangga tidak mencapai perkiraan akibat faktor suhu rendah dan terpaan taifun 2 tahun lalu. Tahun ini, iklim kondusif telah meningkatkan produksi mangga menjadi 160.000 metrik ton, naik 60% dibandingkan tahun sebelumnya. Kementerian Pertanian menyatakan selain harganya relatif terjangkau, daging buah dan penampilan mangga tahun ini juga lebih bagus dibandingkan tahun lalu. Musim mangga Pingtong akan dimulai pada akhir Mei, sementara mangga Tainan akan dipanen pada pertengahan Juni. Iklim kondusif tahun ini telah meningkatkan produksi mangga sebesar 67% dibandingkan tahun lalu dan hampir 30% lebih tinggi dari rata-rata. MOA pun berupaya menstabilkan harga lewat ajang promosi yang diluncurkan melalui kolaborasi dengan pihak distributor pagi ini. 我们不能跟这个台风年来做相比较，那我们就跟正常年一样，而且我们这几年在冷链系统的建制上面比以往更加成熟，我们的价格会平稳的。 Untuk mempermudah konsumsi mangga, pengusaha makanan olahan memperkenalkan produk mangga segar yang sudah diiris. Koperasi buah dan sayuran pun juga telah menargetkan dan mengamankan pesanan dari pihak perusahaan. 农民是怕说量多的话，就会造成那个价跌嘛。 所以说，现在我们就是积极在帮辅导农民，就做一些团购嘛，还有一些直销，还有外销。 Taiwan memiliki lebih dari 13.000 hektar lahan budidaya mangga varietas unggul dengan mangga Irwin yang dikenal karena aromanya yang harum sebagai varietas yang paling melimpah, diikuti oleh mangga Qinghuang yang berukuran besar dan tekstur lembut hampir tak berserat. Di awal musim saat ini, harga ekspor dan harga pasar relatif stabil tanpa tanda-tanda penurunan harga.
Seorang penumpang wanita berusia 22 tahun merusak gerbong kereta kemarin. Dia mengambil alat pemecah kaca dan membentur jendela hingga retak dan melarikan diri setelah tiba stasiun berikutnya. Namun berhasil ditangkap polisi. Oknum mengklaim beraksi karena kondisi mental tidak stabil. Pihak terkait pun menuntut ganti rugi dari tersangka. Seluruh jendela di sebelah kursi retak menyerupai sarang laba-laba. TRC melaporkan insiden penumpang yang sengaja merusak gerbong kereta tanggal 26 malam. Seorang penumpang wanita tiba-tiba membentur jendela saat kereta siap berhenti di stasiun San'i di Miaoli. Penumpang wanita yang tampak gelisah ini mengambil palu dari gerbong kereta dan membentur jendela bertubi-tubi, membuat penumpang di sekitarnya ketakutan. Setelah beraksi, ia segera turun di stasiun Tongluo dan melarikan diri. Polisi melacak dan mengamankan tersangka. TRC juga menuntut ganti rugi. Ibadah umrah umat muslim sedunia dimulai tanggal 25 di kota Makkah. Meskipun situasi di Timur Tengah tidak stabil, lebih dari 1,5 juta jemaah membanjiri kota Makkah pada hari pertama. Namun suhu panas ekstrim merupakan tantangan berat. Lebih dari 100 jemaah mengalami sengatan hawa panas bahkan sebelum acara dimulai. Jemaah haji membentuk lingkaran sambil mengelilingi Ka'bah suci. Ibadah umroh umat muslim tahun ini digelar di kota Mekah, Arab Saudi tanggal 25. Otoritas setempat memperkirakan sekitar 1,51 juta jemaah telah membanjiri kota Mekah. Orang-orang di sepanjang jalan mengenakan pakaian haji. Walau perang tahun ini menyebabkan ketidakstabilan di Timur Tengah dan Arab Saudi turut menjadi sasaran militer Iran pada bulan Maret, hal ini tidak memengaruhi tekad jemaah untuk datang dan menjalani ibadah sholat mereka. بحج لأول مرة ومشاعري جميلة متشوق إن أنا أروح في كل الأماكن وماشي ربنا يعيننا بقى. Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengerahkan sistem pertahanan udara di sekitar kota Mekah yang mampu mencegat serangan rudal secara langsung dan menjamin keselamatan para jemaah haji. Suhu kota Mekah mencapai 45 derajat Celcius. Lebih dari 100 orang menderita serangan hawa panas sebelum peresmian ibadah haji akhir pekan lalu. Pemerintah Arab Saudi telah memasang mesin penyemprot air di tempat umum guna menyejukkan suhu di luar ruangan. Puluhan ribu para medis juga ditempatkan di lokasi untuk menyediakan bantuan medis. السنة هذه وسعنا عدد الطائرات الدرون في تقديم هذه الخدمة. هي طائرات خفضت وقت التنقل من مستودعات نبكو إلى المرافق الطبية. Pemerintah Arab Saudi telah mengintegrasikan sarana drone ke dalam sistem perawatan medis tahun ini dengan harapan dapat mengatasi kendala di masa lalu di mana materi medis tak sempat tiba tepat pada waktunya untuk mengobati para korban serangan hawa panas. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.